Teman-teman semuanya, Habib Lutfi bin Yahya mendirikan Jatma Aswaja yang banyak dikritik oleh para katanya kiai-kiai pribumi tapi pro mukimat. Kita lihat apa itu Jatma Aswaja yang didirikan oleh Habib Lutfi bin Yahya, teman-teman. Jatma Aswaja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dunia sedang dalam tantangan berbagai hal dalam konteks geopolitik, ekonomi, dan peradaban. Juga ancaman konflik antar negara dan perpecahan bangsa. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kesinambungan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang tidak hanya sekedar menampilkan wajah legalistik formal, tetapi juga menyentuh sisi-sisi terdalam manusia, hati, jiwa, kasih sayang, akhlak, dan keteduhan batin. Dalam konteks inilah Thariqah menempati posisi sentral, di mana sebagai sarana tazkiyatun nafas dan pendakian ruhani yang bersumber dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diwariskan secara bersambung dan bersanad oleh para mursyid yang terpercaya. Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaruh Al-Sunnah wal Jamaah berdiri pada tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah. Jatma Aswaja hadir sebagai rumah besar bagi para pengamal Thariqah Mutabaruh berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi ini dipimpin oleh guru kita dan tokoh bangsa Maulana Habib Lutfi bin Yahya sebagai ketua umum dan Rois Am, dan Dr. Ki Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini sebagai Sekretaris Jenderal Jatma Aswaja. Spirit Thariqah yang diusung sebagai sarana dan jalan untuk membentuk jiwa. Dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjadi jiwa dan nyawa dari gerakan Thariqah untuk menyempurnakan akhlak melalui jalan mujahadah, perjuangan batin, riyadhah, dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia yang hiruk pikuk oleh polarisasi, komodifikasi agama, kita sering kehilangan makna hidup. Di titik inilah Thariqah hadir menawarkan jalan dengan kelembutannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir, dengan cinta, dan penghambaan total kepadanya. Jatma Aswaja meyakini bahwa spiritualitas bukanlah kemewahan eksklusif para elit ruhani, melainkan kebutuhan pokok masyarakat modern yang juga terjebak dalam kelelahan yang sifatnya semu. Oleh karena itu, misi organisasi ini bukan hanya semata menjaga tradisi, tapi juga memasyarakatkan transendentalisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ki Haji Helmi Faisal, ada dua pilar gerakan, yaitu transendensi dan pemberdayaan umat. Jatma Aswaja dibangun untuk membangun transendentalisme, di mana Thariqah menjadi jalan penguatan hubungan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik ini, setiap manusia pasti membutuhkan ruang yang sunyi untuk kemudian mendekat kepadanya, dan Thariqah menyediakan jalan untuk itu secara sistematis. Zikir, suluk yang dilakukan adalah praktik-praktik yang tidak asing untuk kita lakukan, dan ini yang menjadi fondasi dari kesalehan individu maupun kesalehan sosial. Jatma Aswaja mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali kepada tradisi zikir berjamaah, pengajian-pengajian thariqiyah, dan penguatan-penguatan sanad keilmuan serta aktivitas rohaniah. Yang kedua, Jatma Aswaja juga hadir untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Spirit Thariqah tidak semata-mata anti dunia, tapi sebaliknya dia semakin mendorong umat untuk kemudian memakmurkan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Jatma Aswaja berkomitmen untuk menjalankan dakwah secara integral, menyucikan jiwa, serta menguatkan ekonomi umat. Tentunya dengan beberapa aktivitas-aktivitas positif yang nanti akan dilakukan secara bersama-sama. Jatma Aswaja ingin memastikan bahwa para pengamal Torekoh tidak hanya kuat secara rohani, tapi juga tangguh secara ekonomi. Jatma Aswaja berdiri di atas nilai-nilai Islam wasatiyah, di mana Islam yang menolak ekstremisme dan menolak keberagamaan yang kaku. Prinsip-prinsip tawasul, moderat, tawazun, seimbang, tasamuh, toleran, dan iktidal menjadi nilai-nilai yang tidak dipisahkan dari praktek-praktek Torekoh. Para mursyid kita senantiasa mengajarkan bahwa beragama jangan sampai kehilangan kontak dengan realitas. Oleh karena itu, esensi beragama mengajarkan tentang konsep kedermawanan, yaitu sikap yang kuat untuk membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan ini menjadi penting dalam konteks global dan domestik yang relevan dengan kondisi bangsa hari ini. Para mursyid-mursyid kita sejak zaman Wali Songo hingga hari ini telah menjadi penjaga keindahan Islam di Indonesia melalui pendekatan yang lembut, melalui pendekatan yang santun, dan melalui pendekatan yang merangkul. Dan Jatma Aswaja berkomitmen untuk meneruskan warisan-warisan luhur itu, menjaga harmoni antar umat, merawat keberagaman dalam bingkai ukhuwah insaniyah, dan meneguhkan kembali akhlakul karimah sebagai ruh dari peradaban. Jatma Aswaja juga berdiri tidak hanya semata-mata organisasi yang terstruktur, dia juga penanda zaman bahwa spiritualitas Islam masih memiliki tempat di tengah dunia yang hari ini serba cepat dan dangkal. Ini adalah suara para pecinta-pecinta rohani. Ini adalah suara para hamba Allah yang sedang berjalan dalam diam, tapi insya Allah akan bisa memberikan banyak hal dalam peradaban. Dan yang terakhir, melalui Jatma Aswaja kita berharap akan lahir para generasi-generasi baru pengamal Torekoh yang tidak hanya fasih dalam wirid dan dzikir, tapi juga bijak dalam memimpin umat, adil dalam bermuamalah, dan kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikhbar yang bisa kami sampaikan. Kalau ada orang yang membenci FPI karena salah informasi, kami yakin begitu suatu ketika dia mendapat informasi yang benar, kebencian akan hilang. Keren. Kalau dia benci karena salah paham, kami yakin suatu saat begitu salah pahamnya hilang, kebenciannya akan ikut hilang, saudara. Kalau dia benci, saudara, karena memang dia tidak kenal, dia belum tahu, wajar. Karena yang namanya manusia, an-nas a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak tahu. Tapi suatu ketika dia tahu, insya Allah dia tidak jadi musuh lagi. Tapi kalau yang benci FPI karena iri, dengki, buhut, sulit dicari obatnya, saudara. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam syairnya, saudara, yu adawatin turja sifatuha illa adawatu man adaka bil hasadi. Setiap permusuhan bisa diharapkan obat penyembuhnya, kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu karena Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPA Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.